Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaan dari Bayu Gunadi. Izin bertanya, anak saya usia 4 tahun, saya masukkan TK, namun dia hanya ingin bermain karena dia karakternya sangat aktif, selalu ingin olah badan. Sementara dari pihak sekolah itu ada beberapa target yang harus dicapai. Namun anak saya selalu nggak mau ketika diperintah untuk baca hafalan dan lain-lain. Apakah tidak mengapa saya membiarkan dia sekolah di tempat tersebut yang tidak sesuai dengan karakter anak saya? Ya, kepada saudara kita yang bertanya, semoga Allah terhormati beliau. Memang kondisi anak, apalagi masih TK 0 sampai 7 tahun itu akan seperti itu. Kenapa? Karena memang dia itu masih membuka pendidikan iman yang akan banyak untuk menyentuh, banyak untuk gerak. Memang seperti itu. Sehingga sebenarnya ketika dia itu ditarget untuk akademisi, hafalan, demikian juga adab, ini memang bermasalah. Karena belum waktunya, tergesa-gesa sekolah kalau pengen seperti itu. Ibaratnya mereka itu kaidahnya semakin cepat semakin baik. Kalau kita nggak seperti itu, kita kaidah kita semakin tepat, semakin baik. Tepat sesuai dengan fasenya masing-masing. Memang semua anak ketika umur 0 sampai 7 tahun, dia nggak mau belajar, nggak mau duduk mana saja nggak mau. Sukanya gerak, sukanya seperti itu, karena itu karakternya anak. Semua anak sukanya seperti itu gitu loh. Mau yang anak potensinya di akademisi atau anak yang potensinya di olah badan, semuanya semua pengen gerak semua karena memang masih fasenya untuk menggerakkan badan, motoriknya supaya kuat. Sedangkan untuk logikanya itu belum nyambung, belum connect karena anak itu mulai logikanya bisa nyambung itu ketika umur 7 tahun. Sehingga dinamakan dengan tamyiz. Sehingga kenapa sholat saja baru diperintahkan ketika umur 7 tahun karena baru connect logikanya. Sedangkan umur 5 tahun, 4 tahun, kalaupun disuruh menghafal, bukan connect, nggak connect pikiran dia gitu. Nah, terus bagaimana kalau seperti ini? Boleh nggak di sekolah seperti itu? Nggak ada masalah, silahkan di sekolah seperti itu. Tetapi yang penting jangan ditarget. Kalaupun anak kita nggak lulus, nggak apa-apa. Tapi kalau memang di situ sekolah itu bagus untuk menjaga ya lingkungan yang baik, nggak ada masalah. Tapi yang penting jangan ditarget. Kalaupun nggak sesuai dengan target, nggak usah dijuluki anak nakal, bandel, anak bodoh, nggak usah. Nggak ada masalah. Anak biarkan nggak punya nilai wis anak saya itu. Yang penting anak saya sekolah di situ. Sehingga kalau juluki sama sekolah misalkan anak nakal, anaknya terlalu aktif gitu, nggak apa-apa gitu, nggak ada masalah karena masih anak-anak kan gitu. Ya, jadi sekolahnya yang salah ketika menjuluki anak itu anak yang nakal. Nakal itu apa kan itu? Oh, ini masih anak-anak kan gitu. Anak-anak pengen mengeksplor semua keinginan dia, nggak mau diatur. Namanya anak itu raja, sebagaimana kita sebutkan di kaidah kita. Fase anak itu fase raja, dia tidak mau diatur. Kalau ada anak yang dia itu nggak pengen seperti raja, itu malah jadi masalah gitu. Memang anak itu harus jadi raja, sehingga anak itu memang harus bebas. Maka itu sekolah yang harus menghargai kebebasan anak, demikian juga orang tua. Yang menjadi masalah itu ketika sekolah punya target. Kenapa punya target? Karena biasanya untuk jualan sekolah. Jualannya apa? Hafalan Quran 1 juz, misalkan 2 juz. Ini untuk menjual, sehingga nanti orang tua itu banyak yang tertarik. Kenapa? Karena terkadang nggak peduli apakah fitrahnya anak selamat atau tidak, karakternya baik atau tidak, yang penting bisa dijual sekolah itu. Nah, jadi seperti itu. Demikian juga orang tua yang obsesi terlalu berlebihan. Anak dipacu Al-Qur'annya ketika masih kecil, ketika dewasanya bosen anak itu. Dan banyak kasus yang seperti itu. Ketika kecilnya dipaksa, SD-nya, SMP-nya, kena nanti anak itu akhlaknya, karakternya sakit. Yaitu apa? Dia mulai benci dengan paksaan. Sehingga dia mulai malas untuk menghafal. Dan itu kita nggak mau. Nah, jadi kalau bisa memang kalau mau sekolah di situ silahkan, tapi nggak usah ditarget. Mintakan sama ustadz, ustadzah, anak saya nggak punya nilai nggak apa-apa. Biarkan anak saya tetap belajar di sini. Kalau memang nggak mau ngafal ya nggak ada masalah. Tapi jangan dimarahi, jangan dipaksa. Wes biarkan anak saya itu belajar di sini, itu kumpul sama teman-teman, anak saya itu bermain. Yang penting anak saya itu dididik tentang akidahnya, tentang imannya pelan-pelan. Terus itu saja gitu, kita nggak usah muluk-muluk gitu loh. Sehingga kalau kita itu anak kita kok nilainya itu paling jeblok, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena saya pengen anak saya itu menikmati hasil dari pendidikan, bukan hasil. Biarkan menikmati prosesnya, bukan hasil yang menjadi acuan. Wallahu a'lam.